Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari ini, semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 atau pada tanggal 9 Av 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan atau Devarim 1 ayat 8. Kita sekarang memasuki kitab Ulangan dari 5 kitab Torah yang Bapa Yahweh tulis di dalam kitab Injil Torah, saudaraku, yang berkata demikian: "Lihatlah, aku sudah menyediakan suatu negeri bagimu. Masukilah dan milikilah negeri yang Yahweh telah bersumpah kepada leluhurmu, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya." Saudaraku, firman yang baru saja kita dengarkan dan kita baca perikopnya tentang perintah meninggalkan Sinai. Renungan pagi hari ini kita dapat melihat inilah waktunya keturunan Abraham untuk akan memasuki tanah Kanaan, dan untuk saat memasuki tanah Kanaan ini juga atas perintah Bapa Yahweh, saudaraku, atas daftar perintah Bapa Yahweh. Saudaraku, suatu janji yang dijanjikan pada zaman Abraham dan saat inilah baru tergenapi. Jadi janji itu bisa tergenapi dengan waktu yang begitu panjang, saudaraku, sehingga keturunan ini menjadi penggenapan dari semua janji-janji yang sudah Bapa Yahweh janjikan lewat Abraham sebelumnya sebagai leluhur bangsa Israel ini, saudaraku. Dan inilah waktunya mereka akan masuk ke tanah Kanaan, dan saat masuk pun mereka tidak berani, saudaraku, tanpa adanya perintah atau daftar dari Bapa Yahweh. Renungan ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, bahwa firman Bapa Yahweh itu ya dan amin. Untuk itu kita tidak perlu ragu bila kita melakukan firman, saudaraku. Tetapi kita justru ragu kalau memang sesuatu itu tidak ada di dalam firman. Justru itu kita ragu. Tapi lewat perjalanan mulai Abraham sampai keturunannya ini akan masuk ke tanah Kanaan, semuanya dilakukan, dikerjakan oleh karena Bapa Yahweh berfirman lebih dahulu, baru mereka melangkah dan mengerjakan, maka mereka dapat melakukannya dengan kemenangan dan keberhasilan. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita. Saat ini betapa kita selalu memakai, lebih utamakan akal pikiran kita daripada firman yang sudah Bapa Yahweh firmankan. Lewat renungan pagi ini kita kembali diingatkan dan ditegur, saudaraku, bahwa sesungguhnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dalam keadaan apapun situasi yang ada sekarang ini, saudaraku, kondisi pandemik yang dimana-mana tanda kutip terkesan ada sesuatu hal yang tidak nyaman demikian, saudaraku, dalam bentuk kekhawatiran dan ketakutan. Percayalah, saudaraku, sama seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh kuasa firman daftar Bapa Yahweh, mereka sampai masuk ke tanah Kanaan dan akan masuk juga menunggu daripada perintah daftar Bapa Yahweh. Itulah firman, sehingga firman itu memiliki otoritas. Tinggal bagian kita mau melakukan atau tidak, atau kita justru masih berpikir logika kita bermain untuk kita mengutamakan logika kita daripada firman yang Bapa Yahweh perintahkan. Sehingga hal itulah yang membuat
timbul kecemasan, ketidakpercayaan diri kita akan kebesaran dan keagungan dan kemuliaan Bapa Yahweh, Sang Pemilik kehidupan kita, saudaraku. Karena keadaan apapun, saudaraku, bila memang hal itu diizinkan, kita harus datang dan kita dipanggil oleh Bapa Yahweh. Kita juga tidak bisa menghentikan itu, saudaraku. Tapi kita justru berupaya seolah-olah oleh upaya kita bahwa kita dapat diperpanjang hidup kita. Tidak, saudaraku. Tapi semua oleh karena kasih Bapa Yahweh dan otoritas Bapa Yahweh. Untuk itu kita kembalikan, kita utamakan firman ini yang kita lakukan. Baru kita melakukan pikiran kita, akal kita, kecerdasan kita pakai. Bukan kebalik, saudaraku. Itu yang menjadi renungan pagi hari ini, sama seperti bangsa Israel. Dia bisa saja sudah dekat untuk masuk, tapi dia tetap tidak berani, saudaraku, karena belum ada perintah dafar dari Bapa Yahweh untuk mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Karena tertulis di dalam kitab Yesaya 55 ayat 11 berkata, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi apa yang Aku perkenankan dan akan berhasil dengan dalam apa yang Aku perintahkan." Ada kekuatan, ada otoritas, dan akan menjadi berhasil. Bila setiap langkah kita melakukan sesuai dengan perintah dan firman Bapa Yahweh. Amin, sukses besar buat kita. Mari maju terus dalam iman, dan kita tetap terus dengar firman Tuhan, firman Bapa Yahweh. Dengan situasi yang ada sekarang ini, saudaraku, kita jangan lepas. Sehingga hidup kita seperti pohon yang memiliki akarnya kepada air yang tergenang. Dan pohon itu tidak akan layu dalam keadaan apapun musimnya, saudaraku. Selama akar itu tetap menyentuh kepada air kehidupan, yaitu Yeshua HaMashiach sendiri, Elohim kita, Bapa Yahweh. Amin, sukses besar, maju terus dalam iman. Dari tempat ini kita berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintahnya, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Itulah janji firman. Amin, haleluya, shalom saudaraku.